Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sapta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama-sama dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kita bersyukur biarlah Tuhan terus memberkati kita sepanjang daripada minggu ini. Dan saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online lewat YouTube channel dan juga Facebook. Apa kabar semuanya? Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan buat kami sampai pada hari ini. Dan di menara doa ini ya Tuhan, kami minta biarlah ya Tuhan Engkau melawat seluruh umat-umat-Mu. Mereka ya Tuhan yang sakit biarlah Engkau sembuhkan secara khusus. Kami percaya ya Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu, hidup kami diubahkan ya Tuhan. Kami minta biarlah ya Tuhan Roh Kudus Engkau jamah mereka, kuatkan mereka ya Tuhan Yesus. Lewat ya Tuhan doa kami, lewat pujian dan penyembahan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hadirat-Mu memenuhi seluruh kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati menara doa kami pada hari ini Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Haleluya. Apapun yang terjadi
dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sekali lagi dari awal lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada.
memuji-Mu, kami mau memuliakan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh haleluya. Ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sembahyang. Ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu keajaiban-Mu setiap hari. Kami berjalan di dalam Engkau, tuntun kami.
Oh, terima kasih. Terima kasih untuk sepanjang tahun ini. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan buat kami. Mujizat, anugerah-Mu. Oh, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau, Yesus. Ya Tuhan, Engkau lebih besar dari setiap masalah kehidupan kami. Engkau Maha Kuasa, Engkau Tuhan. Oh, Engkau ciptakan kehidupan ya Tuhan kami. Oh, Engkau menjadikan kami orang-orang yang berharga di mata-Mu. Bapa, terima kasih. Oh, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa.
akan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Tuhan, di menara doa ini kami minta ya Tuhan, jamah setiap kami, jamah hati kami, jamah ya Tuhan telinga kami, pertajam telinga kami Tuhan. Semakin peka kami bisa mendengar suara firman-Mu, mengerti Tuhan kehendak-Mu. Doa saudara doa hari ini, katakan Tuhan, kami datang, kami ada di menara doa Tuhan. Kami percaya kepadamu, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau ya Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Tuhan, di penghujung tahun 2022 ini ada banyak hal ya Tuhan yang mungkin terjadi atas setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan beli telinga buat kami bisa mendengar, sehingga ada iman di hati kami ya Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami. Oh ya lama. Oh ya lama. Agar sembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Mari buka suaranya. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa. Mari naikkan nyanyian ini dengan segenap hati. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Bapa dalam nama Yesus, setiap hari Tuhan kami datang untuk berdoa, memuji, menyembah-Mu. Tiap hari Tuhan hamba-Mu mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit hari ini, apapun sakit penyakit mereka, Tuhan aku berdoa dan ya Tuhan buat kesembuhan mereka. Aku percaya Tuhan, oleh bilur Yesus Tuhan sembuhkan mereka. Pulihkan jiwa mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka pulih kembali Tuhan. Mental mereka pulih, jiwa mereka sembuh, pulih ya Tuhan.
sakit penyakit mereka disembuhkan. Aku berdoa juga Tuhan, pulihkan keuangan anak-anak-Mu. Pulihkan setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Pulihkan ya Tuhan masa depan. Makasih Yesus, makasih. Aku percaya ya Tuhan, di menara doa ini, ya Tuhan, Kau pulihkan kembali hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Beri kami telinga untuk bisa mendengar ya Tuhan. Setiap firman Tuhan, suara firman-Mu, apapun Tuhan, pertajam dan makin peka ya Tuhan. Sungguh ku percaya, katakan. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, dengar doa kami. Dengar doa kami. Dan beri kami kemampuan untuk bisa mendengar suara-Mu. Makasih Tuhan. Jamah anak-anak-Mu hari ini. Urapi mereka dan urapan kasih-Mu Tuhan lewat menara doa ini. Kami minta hadirat-Mu Tuhan. Melawat, menjamah rumah-rumah ya Tuhan. Setiap gadget ya Tuhan yang mengikuti daripada menara doa ini. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam minggu ini saudaraku. Kita akan, saya beri judul khotbah saya hari ini tentang moment of clarity. Apa ini maksud moment of clarity? Saudara, satu momen di mana semua jadi jelas. Saudaraku, apa menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, kita tahu jadinya. Saudara, nah ini yang perlu saudaraku khususnya di akhir tahun ini saudaraku. Saya ingin ajak ibu bapak untuk merenungkan, ya kan hal penting saudaraku, untuk kita bisa sama-sama miliki saudaraku ya kan dalam hidup kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab ya, kisahnya ini yang saya ingin ajak untuk kita sama-sama renungkan. Yaitu kisah di mana ada orang membawa seorang yang tuli dan gagap. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 7 ayat 31 sampai 37, kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sampai menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan sekitar itu juga terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata.
Ia menjadikan segala-galanya apa? Baik. Tuhan menjadikan segala-galanya baik, ya kan? Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saya tuh, saudara, tadi pagi ya seperti dapat satu pengertian, ya, seperti Tuhan tuh ngajar saya begini. Coba kamu perhatikan, ya kan, tentang telinga yang bisa mendengar. Saudaraku Yesus, ini penting buat kita sama-sama pelajari. Kenapa kok Tuhan tuh mengajak kita untuk merenungkan ayat tentang orang tuli dan gagap yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku Yesus, kita nggak akan pernah bisa mengerti, saudaraku, ya kan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita nggak akan pernah bisa mendengarkan firman, yang firman itu bisa menjadi iman buat kita. Dan iman inilah yang membuat hidup kita lebih tenang, lebih tentram, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kita bisa melihat mujizat-mujizat terjadi. Itu semua karena iman. Nah, iman ini kan dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Kalau telinga kita tidak bisa dengar, mulut kita gagap untuk bicara firman, telinga nggak bisa dengar suara Tuhan, mulut nggak berbicara suara Tuhan, maka kita tidak pernah menjadi seorang yang memiliki iman yang hidup. Saudara, oleh karena itu ini penting. Perhatikan telinga. Apakah kita masih bisa mendengar suara daripada firman Tuhan? Karena gini, kalau kita nggak mendengar suara firman Tuhan, nggak bisa dengar suara daripada Tuhan, maka hubungan kita ini hubungan yang tidak dalam. Cuman kita yang bicara sama Tuhan lewat doa, tetapi kita tidak bisa dengar, ya kan, ketika Tuhan bicara kepada kita. Padahal, ya kan saudara, kunci kehidupan kekristenan adalah apa, saudaraku? Firman Tuhan. Kemampuan untuk dengar firman. Saya nggak bicara tentang telinga jasmani ya. Saya sedang bicara tentang bagaimana telinga rohani kita tidak tuli. Mulut rohani kita tidak gagap. Nah, hari ini saudara, saya ingin dorong saudara, ya kan, lewat kisah ini, ya kan, yakin kita akan belajar ada 3 prinsip penting. Ya, hari ini kita akan baca, kita akan renungkan sama-sama, ya kan, bahwa pentingnya kita punya telinga untuk bisa dengar. Katakan amin. Ya, saudara mau punya telinga rohani yang bisa dengar firman Tuhan, yang tahu apa kehendak Tuhan. Memasuki akhir tahun ini, masuk tahun 2023, kira-kira Tuhan tuh mau apa? Tuhan mau saya kerjakan apa? Kira-kira apa janji Tuhan yang Tuhan inikan? Semua orang di akhir tahun pasti nanya. Ada beberapa orang nanya, orang pinter. Mau dengar apa kata orang pinter? Apa kata ahli ekonomi? Apa ahli politik? Omongannya gimana nih? Bagaimana prediksi mereka? Semua bicara tentang mereka mau dengar. Tapi apakah kita siapkan telinga untuk mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita tahun 2023 ini? Saya percaya Tuhan punya saudara punya firman, punya sesuatu yang disediakan buat setiap kita. Katakan amin. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk bisa mendengar atau mengenali daripada suara firman Tuhan yang bicara pada kita secara pribadi, dampaknya maka akan ada suara-suara musuh yang berbicara kepada kita lewat pikiran kita. Itu ngacaukan pikiran, kacaukan hati. Nanti ada suara-suara manusia kita atau suara-suara orang sekitar kita, suara dunia yang bikin kita bingung, pikiran jadi bingung. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mendengarkan daripada suara firman Tuhan yang membuat hati tenang, yang membuat hati tenang, tentram. Caranya gimana? Saudara, yang pertama, saudara harus memiliki keinginan yang kuat. Kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mendengarkan, mengenali suara firman Tuhan.
atau pikiran-pikiran Tuhan. Katakan amin. Hal mendengarkan suara firman Tuhan ini seharusnya menjadi sebuah kebutuhan paling penting dalam hidup kita. Katakan amin. Kebutuhan kita tuh, ini harus kemampuan untuk dengar apa yang Tuhan mau katakan. Karena itu kita perlu mendoakannya. Saudara harus mendoakannya. Doakan tiap hari. Saudaraku, supaya kita diberikan telinga yang bisa peka, tajam, untuk bisa mengenali, mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Katakan amin. Yesaya 50 ayat 4 katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid. Ya saudaraku, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, gak gagap gitu saudaraku. Ya, gak diem ketika orang lagi lemah, kita diem. Ketika orang butuh nasihat, kita gak diem, gak gagap. Tapi kita bisa ada kata-kata mengeluarkan semangat baru. Dan itu dihasilkan. Kita punya kata-kata yang bisa membangun semangat yang baru. Kata-kata kesaksian, kata-kata tentang firman Tuhan. Itu karena kita tiap hari, saudara, mengizinkan Tuhan untuk mempertajam. Di sini katakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan, ya kan saudara, kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan yang memberikan kita ketenangan, damai sejahtera, dan kekuatan, maka kita akan mendengarkan suara-suara iblis yang mengacaukan pikiran kita, hati kita. Berapa orang saudara, ya kan, saya banyak dapat kesaksian, beberapa orang bilang, kok dengar suara yang suruh bunuh aja diri, pergi ke jembatan, sudah kamu lompat aja ke jembatan itu, ambil pisau, tusuk badan kamu. Itu suara-suara yang kacau gitu. Atau ini suara. Kenapa saudara ada suara-suara ini? Karena ya kan kita tidak pernah mendoakan, menginginkan dengan sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Serius mintanya ulang-ulang supaya aku bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya. Saya lihat gitu waktu anak masih kecil ya. Anak kecil, ya anak khususnya yang laki ya. Kalau yang perempuan saat satu jarang ada minta apa-apa. Yang laki itu waktu masih kecil, Joel itu, dia suka minta. Kita tahu kalau dia cuma minta sekali, itu cuma iseng aja dia mau mintanya. Tapi kalau dia minta ulang-ulang hal yang sama, terus dia ngomong minta ini, dia serius. Memang dia inginkan ini. Saya udah nangkep. Saudara soal doa dan minta. Saudaraku, hal yang penting adalah kita harus minta. Jangan cuma sekali. Mau dikasih boleh enggak dapat. Enggak sama Tuhan. Kalau cuma sekali, kenapa Tuhan bilang doa dengan tekun. Doa dengan segenap hati, sungguh-sungguh bersuara. Jangan jemu-jemu berdoa. Sebenarnya itu tujuannya untuk apa saudara? Tuhan mau lihat kesungguhan kita. Butuh enggak? Memang mau enggak dikasih? Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang berharga dari surga kepada kita kalau kita tidak menghargai itu. Kita hanya bisa menghargai apa yang kita paling inginkan. Katakan amin. Bukan pemberian yang iseng-iseng. Tuhan gak mau ngasih. Kita minta iseng-iseng langsung udah kasih yang berharga. Ya enggak lah. Saudara bisa mengerti. Hal mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan suara firman. Sehingga kita bisa ngerti maksud Tuhan apa. Maunya Tuhan ya apa. Dan kalau kita sudah dengar suara Tuhan, sepatah kata kita dengar dapat aja. Itu yang di dalam tuh, yang bingung, yang galau, itu lenyap, langsung tenang. Saudara yang mengerti katakan amin. Itulah makanya kenapa kok Tuhan Yesus menyampaikan pesan dan perintah berulang-ulang. Apa pesannya saudara? Ya kan, supaya telinga kita bisa mendengarkan suara firman Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa mendengar, telinga yang mendengar itu penting. Saya kasih banyak sih ayat-ayatnya sebenarnya. Ini berulang-ulang Tuhan ngomong gini. Matius 11 ayat 15. Kita lihat sini. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Banyak kali ayat ini dia ulang-ulang.
di Matius ada, di Markus ada, di Lukas. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Di dalam Yohanes dia berkata apa lagi? Yohanes 10. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kalau kita domba yang butuh penggembalaan, tuntunan dari Tuhan, yang membawa kita akan naik ke atas dalam kemuliaan, maka saudara harus memiliki telinga yang bisa mendengar. Dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di kitab Wahyu saudara, kepada 7 jemaat, 7 kali Tuhan ngomong. Saudara, apa? Saya kasih satu aja ayatnya. Wahyu 2 ayat 7. Katakan apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan apa? Roh kepada jemaat-jemaat. Terus. Lalu setelah dilanjutkan, barang siapa menang. Barang siapa menang akan dapat apa-apa. Tapi untuk bisa menang, Tuhan katakan, kamu harus punya telinga yang bisa mendengar. Orang Kristen bisa menang lawan dunia ini. Menang dalam kehidupan. Saudaraku, jadi pemenang. Dengar baik saudaraku. Kalau orang Kristen itu punya telinga yang berfungsi untuk bisa dengar. Katakan amin. Kalau kita memiliki telinga rohani yang dapat mendengar, akhirnya kita bisa mengerti tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka saudaraku, kita akan menjadi pemenang. Hidup saudara saya, hidup yang jadi pemenang. Hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa menjalankan kehidupan yang luar biasa. Hari Minggu kita sudah bahas tentang kisah Yusuf. Orang biasa menjalani kehidupan yang luar biasa karena Yusuf punya telinga untuk bisa mendengar. Setiap kali Tuhan berkata, bangun Yusuf, ambillah. Bangun Yusuf, ambillah Maria sebagai istrimu. Bangunlah Yusuf, ambillah Maria dan anak itu, bawa mereka ke Mesir. Bangunlah. Setiap kali Tuhan bicara, Yusuf bisa merespon. Karena Yusuf punya telinga yang bisa mendengar. Dan dia jalani kehidupan yang luar biasa. Sampai hari ini kehidupan Yusuf masih diceritakan. Itu kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang melihat. Kehidupan yang dimana kita punya manfaat. Kita bisa berdampak besar. Yang bisa membawa kebaikan buat banyak orang. Itulah kehidupan yang luar biasa. Bukan soal punya ini punya itu. Bisa pergi ke sini dan ke situ. Kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang bisa menjadi berkat besar. Yang bermanfaat. Karena kita mau mentaati daripada perintah firman Tuhan. Berapapun harganya. Katakan amin saudaraku. Nah ini saudara. Untuk bisa mengalami yang namanya telinga bisa mendengar. Saudara dan saya harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya saudara, kenapa kok Yesus pada waktu ada orang membawa orang tuli dan gagap kepada Yesus. Apa yang Yesus buat? Yesus membawa orang itu, memisahkan orang itu. Markus 7:33 kata, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus sama dia sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Saudara lihat sini ya. Saya percaya ini harus ada pribadi. Saudara bisa bisa dengar suara Tuhan. Saudara bisa mengerti apa sih rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Hanya apabila saudara mengalami apa? Perjumpaan secara pribadi. Ini yang namanya saya sebut sebagai moment of clarity. Moment of clarity. Di mana saudara kadang-kadang perjumpaan dengan Tuhan itu adalah saat di mana Tuhan tuh izinkan itu kita mengalami hancur hati, sedih, susah. Sampai kita berkata bahwa Tuhan, badai yang datang ini kok tiba-tiba, kok lebih besar dari kekuatanku. Dan aku ngerasa gak kuat jalaninya sendiri. Dan saat itu saudara-saudara bisa mendapatkan satu pengurapan, satu hadirat Tuhan, satu jamahan yang membuat saudara bisa mengerti semua. Lewat lembah ini, lembah air mata atau padang gurun ini. Itu biasa perjuangan pribadi itu seperti itu. Sendiri kita sama Tuhan. Seolah-olah kita sendiri, tapi sebenarnya sama Tuhan.
Saulus ketika dia ngalami moment of clarity-nya, itu kapan? Ketika dia dapat sinar. Lalu matanya dibuat buta secara rohani, tapi mata rohaninya terbuka. Mata jasmaninya buta, tapi mata rohaninya terbuka. Dia jadi tanya dia tahu ini Yesus. Dia bilang, Yesus berkata kepada Saulus, Saulus, kenapa kamu aniaya aku? Lalu dia tanya, saudaraku, Tuhan, Yesus, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apa penugasanku? Engkau mau apa aku perbuat? Lalu Tuhan cerita, aku akan utus kamu, akan pakai kamu untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku, pada saat itu Saulus mulai ngerti tentang tujuan Tuhan dalam hidup dia. Rencana Tuhan dalam hidup dia. Kehendak Tuhan apa? Penugasannya apa? Mulai saat itu hidupnya. Saudara, jadi kita bisa dengar suara Tuhan. Saudara, sampai kita ngerti total. Itu namanya moment of clarity. Itu saatnya ketika kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kapan Yusuf bisa ngerti tujuan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan buat hidup dia. Penugasannya itu apa? Saat dia hancur hatinya. Ketika dia tahu tunangannya hamil, saudaraku. Dia merasa dikhianati, dia merasa dihina, terbuang, semua hancur, sedih. Semua rencana-rencana dia buyar berantakan. Di situ dia tidur. Waktu dia tidur, di situ dia ngalami yang namanya moment of clarity. Kadang-kadang saudara kegagalan dalam keuangan, kegagalan bahkan moral saudara, jatuh. Itu bisa menjadi saat-saat yang mencelikan mata kita. Sehingga kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Tiba-tiba kena sakit yang mendadak. Saudara diluputkan dari sakit itu. Dikejutkan dengan penyakit itu. Tuhan sembuhkan. Tuhan tuh semua mau kasih moment of clarity. Kamu tuh aku perpanjang nih hidupnya nih. Jadi mau ngapain nih setelah sisa hidup ini. Saya bisa ngerti berapa yang hancur dalam keuangan dan lain sebagainya. Saudara Kristus, saya berdoa. Ya saudara Kristus, ini saat-saat di mana akhir tahun ini. Kita perlu yang namanya satu momen, satu saat. Yang membuat jelas kenapa kita harus hidup. Apa yang harus aku buat. Untuk keluargaku kah? Untuk gereja. Untuk masyarakat, apa kira Tuhan. Dan ini harus didoakan. Katakan amin. Saudara harus berdoa. Kalau saudara gak pernah minta, Tuhan gak akan pernah beri. Katakan amin. Ya saya cerita. Ya kan misalnya contoh. Kita tanggal 24 Desember kemarin, Natalan. Kalau misalnya tim, seperti kayak beberapa teman-teman nih. Andre, Lara, semua teman-teman yang lain. Samuel, teman tim yang lain. Sony, Srianda. Tidak pernah mendoakan dan meminta Tuhan mau apa untuk acara 24. Kira-kira nyanyinya itu apa, kata-katanya seperti apa. Didoakan, dipikirkan dan diinginkan. Supaya 24 itu jadi satu moment of clarity. Buat setiap jemaat. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ya karena dipikirin, karena didoakan. Lalu ada kerjasama, dikerjakan. Selebihnya Tuhan yang kerjakan. Saya dapat kesaksian dari rumah-rumah yang ikut acara 24 ini sampai hari ini. Mereka rasakan hadirat Allah. Mereka ngalami yang akan dijamah oleh Tuhan cara luar biasa. Sangat memberkati. Kadang-kadang itu momen of itu momen di mana bukan cuma sekedar ketemu Tuhan lalu senang. Tapi sebelumnya itu harus beberapa orang alami kehancuran-kehancuran. Yang saya cerita bahwa tentang Natal salah satu cabang kita. Yang namanya GBMPI COM, Church of Mercy. Mereka sudah persiapan habis-habisan. Pada hari H ternyata hujan besar dan banjir. Tidak batal acara Natal. Saudara, seperti ini semua merembukan tiap kita. Tapi ini Tuhan persiapan untuk tanggal 24. Semua bersaksi. Ya kan? 24.
yang kemarin tahun 2022 ini acara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sentuhan tangan Tuhan itu begitu nyata. Dari awal ibadah sampai akhir semua diberkati. Saya ingin saudara Kristus, ya kan, coba kita mulai atur ulang hidup kita. Ya kan, kita perlu mengatur ulang cara-cara hidup kita yang lama. Coba kita mulai tanggalkan segala beban, segala dosa yang membebani pikiran kita. Saudaraku, sehingga menutup telinga rohani kita. Lalu kita jadi tidak mengerti apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan. Kita nggak ngapa-ngapain. Jangan sampai kita jadi pengangguran rohani di mata Tuhan. Tapi sibuk di gereja, tapi nggak ada apa-apa, buat apa-apa. Hanya mau menikmati, hanya ingin mau mendapatkan, tapi nggak pernah ada yang mau dibagikan supaya ada banyak orang bisa diberkati lewat hidup kita. Hanya kita supaya ini jangan, saudara, coba pikirkan. Tuhan mau saudara berbuah. Katakan, Tuhan mau kita berbuah lebat. Layani Tuhan, layani Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kita telinga yang dapat mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita setiap saat. Kiranya Tuhan berikan kita lidah seorang murid yang bisa memberikan semangat baru buat orang-orang yang letih lesu. Dan Tuhan menjamah telinga kita itu dengan firman Tuhan. Katakan amin. Dia jamah telinga kita, dia buka telinga kita itu dengan firman Tuhan. Saat Tuhan menjamah telinga kita dengan firman Tuhan, saat itu Tuhan sedang memberikan apa? Iman di hati kita. Dan iman inilah yang menyebabkan berkat Tuhan, mujizat Tuhan, terobosan itu terjadi dalam hidup kita. Doakan. Doa tiap hari. Minta Tuhan, pertajam telingaku, beri aku ketajaman. Untuk bisa dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan bisa berbicara saudara lewat Alkitab yang saudara baca. Tapi Tuhan juga bisa berbicara lewat pengajaran firman Tuhan di menara doa ini. Mungkin Tuhan mau bicara itu. Atau lewat nasihat seseorang yang mengasihi kita. Nasihat yang mungkin berupa teguran buat kita. Coba saudara mulai. Tujuannya itu apa? Supaya kita mengalami perubahan hidup. Katakan amin. Semua orang yang bisa mendengarkan suara firman pasti hidupnya dirubah. Tidak mungkin orang yang mendapatkan firman hidupnya gak dirubah. Pasti berubah. Saya yakin itu saudaraku. Katakan amin. Nah, yang kedua kita harus mengizinkan Tuhan memproses diri kita. Supaya kita semakin apa? Rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Karena tidak mungkin kita bisa mendengarkan atau menerima firman Tuhan. Ya toh, kalau kita, ya saudara, tidak memiliki roh yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, Yakobus 1 ayat 21 katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut apa? Firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa apa? Menyelamatkan jiwamu. Jadi kita harus izinkan Tuhan proses diri kita. Kadang-kadang proses ini adalah untuk apa saudara? Untuk membuang segala sesuatu yang kotor dalam pikiran yang kotor. Perkataan yang kotor, hati yang kotor, perbuatan-perbuatan yang kotor, kejahatan-kejahatan. Diproses sama Tuhan. Saudara pernah mengalami proses dari Tuhan? Ini saudara, tujuannya apa? Tuhan ingin supaya kita memiliki hati yang lembut. Saudaraku, hati yang lemah, lembut dan rendah hati. Karena lemah lembut dan rendah ini adalah persyaratan mutlak bagi seseorang yang memiliki telinga yang dapat mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ya kan? Lewat firman-Nya ini. Katakan amin. Makanya saudara, kita lihat prosesnya. Ketika Tuhan Yesus sudah memisahkan si tuli dan si gagap ini saudara. Bukan dan si gagap. Dia tuli dan gagap satu orang. Ini orangnya satu. Pisahkan dari orang lain.
Lalu apa yang Tuhan buat, saudara? Saudara, kita lihat ayat 33. Markus 7:33. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari banyak orang, sehingga mereka sendirian. Yesus apa? Memasukkan jarinya, saudara, ke dalam telinga orang itu. Lalu setelah itu apa, saudara? Yesus meludah dan meraba, diludahin orang itu. Wah. Saudara bisa bayangkan ini. Kenapa kok Tuhan ludahin orang? Saudara, kenapa diludahi? Tuh kalau meludah itu bicara tentang apa? Direndahkan itu. Saudaraku, direndahkan. Orang tuli ini, ya kan, Tuhan lagi mau menguji. Ya kan? Menguji atau merendahkan hati dari orang bisu dan tuli. Saya jadi ingat. Supaya apa, saudaraku? Ini penting. Karena kerendahan hati, ini ada makna rohani yang besar. Di dalam perjanjian lama, saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang berkata kepada orang Israel bahwa Tuhan merendahkan mereka, merendahkan hati mereka. Coba kita baca sama. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Kita baca. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud itu apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kerendahan hati di mata Tuhan adalah apa, saudara? Saudara mau bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Orang yang bergantung sama Tuhan maksudnya menuruti firman-Nya. Apa yang dia omongkan, apa yang Tuhan firmankan, itu yang dia kerjakan, itu yang dia lakukan, itu yang dia pegang nilai-nilainya. Ini orang yang rendah hati. Jadi ayat 3 kita baca sama-sama ya. Jika ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Jadi Tuhan tuh rendahkan dengan bikin lapar. Lapar kadang-kadang aduh kekurangan makan. Jadi lapar. Itu merendahkan diri kita. Karena kadang-kadang kita harus saya sekali perlu buat perut kita ini lapar. Dengan cara apa? Puasa. Saudara, kadang-kadang kita juga puasanya secara luas. Yaitu apa? Kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa perbuat apa yang paling kita ingin untuk perbuat. Itu namanya kita direndahkan sama Tuhan. Saat apa, saudara? Nggak punya duit, nggak ada makanan, nggak ada orang-orang yang bantu. Itu kan keadaan yang sulit. Merendahkan diri. Tuhan rendahkan itu. Untuk apa, saudaraku? Untuk menyadarkan, untuk membuka mata hati kita, untuk membuka telinga kita. Supaya kita bisa mengerti, di sini dikatakan Tuhan bilang, supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari apa? Segala yang diucapkan Tuhan. Ya kan? Jadi artinya apa? Kalau Tuhan berucap, berbicara, berkata, orang Israel bisa mendengarkan dan kata-kata itu bisa masuk dalam hatinya. Katakan amin. Itu perlu apa? Direndahkan. Dilembutkan hatinya, saudaraku Yesus, ya kan? Nah, jadi segala anugerah, segala mujizat, segala kebaikan Tuhan hanya bisa diberikan kepada orang yang apa? Rendah hati. Katakan amin. Kenapa? Karena hanya orang rendah hati dan lemah lembut yang bisa mendengarkan firman. Firman apa, saudara? Firman yang bisa menumbuhkan iman. Ketika saudara punya iman, saudara berkenan kepada Tuhan, maka segala anugerah, segala mujizat, segala kebaikan akan mendatangi saudara. Katakan amin, saudara. Nah, ini penting. Jadi, kenapa kok Tuhan izinkan saya kena masalah? Kenapa kok Tuhan izinkan saya kena badai yang begitu berat, yang meremukkan hati saya? Supaya firman bisa diterima dengan lembut. Hati yang lembut dan firman ini bisa menyelamatkan jiwa kita. Saudara katakan amin. Ini penting. Jadi orang ini, saudara, diludahin sama Tuhan. Pertama Tuhan pegang kupingnya, telinganya, saudara.
lalu diludahin, pegang lidahnya. Lalu selanjutnya Tuhan berkata apa saudara? Apa yang Tuhan lakukan? Yesus menengadah ke atas. Tarik napas. Lalu berkata, Efatah, terbukalah. Lalu Alkitab katakan apa? Terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Kapan orang tuli dan gagap, dia tuli dan gagap bisa dengar ketika Tuhan berbicara Efatah. Kapan saudara bisa mengalami mujizat, mengalami berkat Tuhan? Kapan itu saudara? Ketika saudara mengganti perkataan keluhan, perkataan marah dengan perkataan nubuat firman Tuhan dan ucapan syukur. Katakan amin. Yang ketiga, kita kata-kata saya sudah bilang, keluhan dan kemarahan bisa saja tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi kita ucapkan ke dalam diri kita. Kita omong sama diri kita, kita marah. Ya kan saudara, kepada orang kita ngomong dengan hati, dengan diri kita. Kita ngeluh dengan diri kita. Kita harus hentikan itu. Ganti dengan nubuatan. Ganti dengan ucapan syukur. Katakan amin saudara, di sini Tuhan berikan. Saudara diberkati, ini katakan amin. Doa minta supaya Tuhan apa pelajaran hari ini? Apa? Saya mau dengar firman Tuhan hari ini. Yang penting dalam hidup saya. Supaya saudara ini, kalau kita bisa lebih banyak mendengarkan, kita akan lebih banyak bertumbuh dan diubahkan. Tambah cerdas secara intelektual, secara emosional, secara spiritual. Kita punya kemampuan lebih untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Kalau kita punya telinga, mau mendengarkan. Saudara diberkati dengan pesan ini, mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Beri kami telinga yang tajam, yang peka untuk bisa mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan mulut atau lidah yang bisa memberikan semangat yang baru ya Tuhan. Memberitakan firman-Mu yang Tuhan, mulut yang bisa mendoakan dan berdoa. Mengucapkan kata-kata berkat dan nubuatan buat banyak orang. Sehingga ya Tuhan kami akan melihat orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan hati yang lembut, berikan kelemah lembutan dan kerendahan hati buat setiap kami. Tuhan terima kasih, ampuni kesombongan kami, kecongkakan kami ya Tuhan. Ampuni kami. Aku berdoa dalam nama Yesus. Efatah, Efatah, terbuka telinganya, terbuka semua bisnis, terbuka semua jalan-jalan, terbuka semua mujizat, terbuka pintu surga atas hidup anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan kami bisa ingat. Kami ingat akan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.